Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri dan Novita Sari. Yang kedua ada Sekar Ayuna Wangulan. Yang ketiga ada Muhammad Dwiki Iqbal. Yang keempat ada Cut Hayatun Naurah. Dan yang terakhir ada Diana Astari HR. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Theories of Economic Growth and Development. Oke, langsung aja kita bahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan domestik bruto atau PDB. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, meningkatnya sumber daya alam, angkatan kerja, dan modal. Yang kedua, meningkatnya kualitas sumber daya. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah proses di mana suatu negara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu. Fokus utama dalam pembangunan ekonomi adalah menganalisis kekuatan dan kebijakan yang menyebabkan adanya peningkatan standar hidup di negara yang berpenghasilan rendah dan sedang. Yang selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap negara itu berbeda-beda. Faktor yang pertama adalah setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Maka dari itu, tingkat pertumbuhan ekonomi tiap negara itu berbeda. Yang kedua, negara maju telah mengalami depresi bisnis lebih awal. Oleh karena itu, mereka telah melahirkan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat pasar mereka tuh lebih fleksibel dan stabil. Yang ketiga, negara berkembang merupakan negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia II, sehingga mereka perlu memperbaiki perekonomian mereka agar mengalami peningkatan atau pertumbuhan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah runtuhnya sosialisme Marxisme di timur Eropa dan Uni Soviet. Oleh karena itu, negara-negara bekas komunisme kembali dalam tahap pembangunan ekonomi dengan ideologi yang baru. Dari Sir Roy F. Harrod yang lahir pada 1900 dan meninggal pada 1978, dan F. C. Domar yang lahir pada 1914 dan meninggal pada 1997. Mereka adalah dua orang ekonom yang menuliskan ide dan gagasan-gagasan mereka secara terpisah. Akan tetapi, karena kesamaan ide mereka, maka ide mereka disatukan dan dikenal sebagai The Harrod-Domar Analysis of Growth. Ajaran dalam The Harrod-Domar Analysis of Growth adalah yang pertama, pengaruh investasi dalam menciptakan kapasitas produksi. Kenaikan pada investasi akan menyebabkan kenaikan pada kapasitas produksi. Jika produksi naik, maka tingkat pendapatan akan naik seiring dengan produktivitasnya. Yang kedua adalah pengaruh investasi dalam menciptakan permintaan. Dalam teori Keynesian, permintaan diasumsikan stabil. Pengeluaran konsumsi tambahan hanya muncul sebagai respon terhadap peningkatan pendapatan. Akibatnya, pengeluaran investasi menjadi sumber kenaikan permintaan secara agregat. Yang ketiga, persyaratan untuk pertumbuhan yang seimbang. Pertumbuhan yang seimbang sebagai tingkat pertumbuhan pendapatan di mana penggunaan sumber daya secara penuh dipertahankan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang seimbang dapat dicapai ketika perubahan dalam kapasitas produksi sama dengan perubahan dalam permintaan yang efektif. Selanjutnya adalah grafik yang menggambarkan balance investment atau jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menjaga persediaan modal atau kapital sama dengan tenaga kerja. Dan yang garis S digambar itu adalah menggambarkan investasi aktual atau investasi yang didapatkan saat ini. Jika investasi aktual lebih besar melebihi balance investment, maka perbandingan kapital dengan tenaga kerja akan meningkat. Steady point adalah titik pertemuan antara balance investment dan investasi aktual di saat balance investment sama dengan investasi aktual. Selanjutnya ada Robert M. Solow 1924, lahir di Brooklyn, New York. Pada tahun 1951, beliau mendapat gelar doktornya dari Universitas Harvard dan menjalankan karirnya di MIT. Pada tahun 1979, ia terpilih sebagai Presiden Asosiasi Ekonomi Amerika. Pada tahun 1987, ia meraih penghargaan Nobel untuk teori tentang pertumbuhan ekonomi.
Ajaran Solo ada dua. Yang pertama, teori pertumbuhan Solo. Teori Solo berlandaskan ajaran neoklasikal bahwa pertumbuhan, konsumsi, dan penawaran didukung dari faktor ekonomi. Teori Solo juga memaparkan beberapa elemen yang menjadi kunci, yaitu produksi, angkatan kerja, tabungan, investasi aktual, dan balance sheet investment. Yang kedua ada pandangan Solo tentang kemajuan teknologi. Solo menekankan pada pentingnya kemajuan teknologi untuk standar hidup yang tinggi. Solo juga membuat perhitungan untuk mengukur kontribusi faktor pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada Joseph Alois Schumpeter 1883 sampai 1950. Schumpeter merupakan seorang yang menganut pada kapitalisme dan percaya terhadap ramalan Marx bahwa kapitalisme akan runtuh. Leon Walras, Karl Marx, dan adalah orang tua yang mempengaruhi Schumpeter dalam pemikirannya mengenai ketergantungan kuantitas ekonomi. Ajaran Schumpeter ada dua. Yang pertama, pembangunan ekonomi dan fluktuasi bisnis, The Theory of Economic Development 1911. Menurut Schumpeter, proses kunci dalam perubahan ekonomi adalah pengenalan inovasi dan inovator utamanya adalah wirausahawan. Kedua, kerusakan kapitalisme atau kapitalisme, sosialisme, dan demokrasi 1942. Menurut Schumpeter, fondasi ekonomi kapitalisme terjadi karena tidak hanya adanya inovasi dari para pengusaha, hancurnya strata politik, dan hancurnya kerangka lembaga kapitalisme. Tokoh selanjutnya yaitu Ragnar Marx 1907 sampai 1959. Marx lahir di Estonia sebelum Perang Dunia Kedua. Marx pernah menjabat di LBB, pernah mempublikasikan beberapa tulisannya juga, dan memberikan penekanan baru pada ekonomi eksternalitas. Ajaran Marx terdiri dari dua, yaitu yang pertama, The Virtues of Poverty atau lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan menggambarkan bahwa sebuah negara miskin akan tetap miskin jika terus bertindak dan bereaksi sebagai negara miskin. Ada dua sisi permasalahan dalam lingkaran kemiskinan untuk membentuk modal real. Yang pertama, sisi penawaran kapital, dan yang kedua, sisi permintaan kapital. Sisi penawaran kapital dilihat pada gambar atau skema di samping ialah kemauan dan kemampuan menabung rendah, lalu penawaran investasi rendah, juga produktivitas rendah, dan terakhir tingkat pendapatan real yang rendah. Rendahnya produktivitas menyebabkan tingkat pendapatan real rendah. Kemampuan dan kemauan untuk menabung pun juga rendah, sehingga menyebabkan penawaran kapital juga rendah. Selanjutnya, sisi permintaan kapital bisa dilihat pada gambar atau skema tersebut, bahwasanya insentif untuk investasi rendah, lalu investasi yang masuk rendah, juga produktivitas rendah. Tingkat pendapatan real rendah dan rendahnya tingkat daya beli masyarakat. Permintaan kapital dipengaruhi oleh insentif yang dapat diberikan negara penerima kepada investor. Seperti insentif didapat dari keuntungan atas pembelian barang, tetapi daya beli masyarakat sangat sedikit, mengakibatkan pendapatan real rendah. Pendapatan yang rendah menggambarkan produktivitas yang rendah. Juga, produktivitas rendah merupakan akibat dari permintaan kapital yang rendah. Ajaran Nurska yang kedua, Balanced Development atau pembangunan yang seimbang. Nurska berpendapat bahwa jika negara-negara miskin ingin maju, maka harus bergantung pada industrialisasi dan bukan pada produksi dan ekspor bahan mentah. Faktor negara maju yang menerapkan industrialisasi yang dapat menaikkan pendapatan real per kapita dengan cepat. Yang pertama, negara industri membutuhkan lebih sedikit bahan baku. Yang kedua, permintaan jasa tinggi dan permintaan bahan mentah rendah. Yang ketiga, elastisitas pendapatan di bidang agrikultural rendah. Yang keempat,
proteksi pada bidang agrikultural untuk mengurangi impor bahan mentah. Yang kelima, penggunaan teknologi yang canggih untuk pengelolaan bahan baku agar lebih ekonomis. Yang terakhir, cenderung menggunakan bahan sintetis. Karena faktor di atas, produksi bahan mentah untuk diekspor ke negara maju semakin sedikit. Oleh karena itu, negara berpenghasilan rendah harus meluaskan jangkauan pasar untuk produksi barang jadi. Akan tetapi, luasnya pasar tergantung besarnya produktivitas. Sayangnya, petani di negara miskin tidak mampu membeli mesin untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan juga tidak bisa mempercepat produktivitas mereka. Arthur Lewis adalah ekonom yang berspesialisasi dalam ekonomi pembangunan yang telah mendapatkan berbagai penghargaan di bidang ekonomi. Dalam model ganda pembangunan ekonomi, Arthur Lewis membagi dua sektor, yaitu sektor subsisten pedesaan tradisional. Sektor ini memiliki banyak surplus tenaga kerja dibandingkan dengan modal dan sumber daya yang ada, sehingga surplus tenaga kerja tersebut dapat ditransferkan atau dialihkan ke sektor perkotaan tanpa mengurangi hasil pertanian. Yang kedua, sektor industri perkotaan modern. Sektor perkotaan merupakan perindustrian dan menguntungkan karena keuntungan yang didapatkan akan diinvestasikan menjadi modal kembali dan peningkatan peralatan sehingga permintaan tenaga kerja meningkat. Pada sektor ini memiliki upah yang lebih tinggi daripada sektor pedesaan, sehingga tenaga kerja akan tertarik untuk ke sektor perkotaan, sehingga para kapitalis akan menginvestasikan kembali sebagian keuntungan mereka ke dalam modal baru sektor perkotaan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor perkotaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak salah ucapan atau kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.